Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kami kemaskan kepada Anda 5 kesalahan yang sering terjadi dengan developer pemula. Nah, kalau Anda developer pemula, maka 5 kesalahan ini perlu Anda hindari supaya proyek Anda lancar sesuai dengan keinginan Anda. Pertama, ini yang sering terjadi. Kami juga mengalami hal ini, sahabat properti. Ternyata berdasarkan pengalaman kami lapangan, ini yang sering kita anggap remeh, yang sering kita anggap receh-receh, ternyata 5 kesalahan ini tanpa sengaja sering kita lakukan. Pertama, yang penting kita ketahui, kesalahan dalam memilih lokasi. Yang kedua, tidak paham cara pengurusan perizinan perumahan. 3, tidak paham ilmu konstruksi. Ini termasuk kepada ilmu manajemen konstruksi. Ketiga, yang keempat, ilmu marketing pemasaran. Yang kelima, manajemen perusahaan. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari awal, apa saja, bagaimana. Oke, ikuti terus video selanjutnya. Oke, sahabat properti, kesalahan pertama adalah kesalahan dalam memilih lokasi. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksud dari kesalahan memilih lokasi ini begini, sahabat properti. Ketika biasanya kalau developer pemula itu, kalau dia ada ketemu lahan yang prospeknya bagus, bisa diajak kerjasama, ataupun harganya murah, atau lahannya dianggap oke, mereka langsung eksekusi tanpa mereka mengetahui apakah daerah lokasi yang diajukan tersebut memenuhi persyaratan untuk pemukiman dan perumahan sesuai yang telah dianjurkan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini menyangkut masalah perhubungan dengan perizinan, rencana tata ruang kota dan wilayah. Ini yang perlu sahabat properti ketahui. Rencana tata ruang kota wilayah, setiap kabupaten dan kota itu berbeda-beda, sahabat properti. Ada rencana tata ruang kota. Nah, setiap daerah mempunyai rencana tata ruang kota. Contoh, ada suatu daerah yang pemukiman peruntukan lahannya untuk daerah perkantoran, atau daerah industri, atau daerah pemukiman dan perumahan, atau peruntukan lahannya untuk daerah pertanian. Nah, artinya begini, sahabat properti. Kalau ternyata di peta Bapeda Perencanaan Pembangunan daerah bahwa di lokasi daerah tersebut untuk daerah pertanian, nah, maka daerah tersebut tidak boleh ada peruntukan lainnya selain daerah pertanian. Begitupun misalnya peruntukan lahannya untuk daerah industri, maka tidak boleh ada untuk daerah pertanian, daerah selain industri, artinya tidak boleh. Nah, begitupun sahabat properti. Ini berhubungan langsung dengan lokasi yang akan kita ajukan. Contoh, Anda dapat lokasi, ternyata Anda lupa cek and recheck apakah peruntukan lahan daerah tersebut peruntukannya sesuai dengan peruntukan daerah pemukiman dan perumahan. Nah, kalau tidak, misalnya ternyata daerah yang kita akan bidik, yang akan kita jadikan lokasi permukiman dan perumahan, lokasi proyek kita, ternyata itu daerah industri atau daerah pertanian, maka Anda siap-siap izin dari proyek Anda tidak akan pernah bisa dikeluarkan oleh Pemda setempat. Nah, ini menyangkut masalah perizinan, sahabat properti. Oke. Nah, ini sering terjadi tanpa kita sadari karena memang Anda pemula. Begitupun kami pernah mengalami hal tersebut karena langsung eksekusi, diberitahu teman dan sahabat kami bahwa itu secara kasat mata kita lihat memang tanah tersebut cocok untuk jadikan pemukiman perumahan karena daerahnya datar. Secara kasat mata kan kita tanahnya begitu, tanahnya datar, lokasi ada jalan raya, ada dekat rumah penduduk. Ternyata setelah sekian kita bahas dan kita bayar, waktu itu kita kerjasama tapi kita bayar DP. Ternyata setelah sekian lama kita baru kita sadari daerah tersebut ternyata untuk daerah bisnis, sentral bisnis. Di situ hanya boleh
daerah semacam pusat bisnis, misal mall atau pusat perbelanjaan. Nah, itu saja yang boleh. Pemukiman dan perumahan tidak boleh. Selanjutnya, izinnya tidak pernah keluar, sahabat properti. Sangat menggenaskan sekali. Nah, yang punya lahan, yang punya tanah tidak mau tahu hal tersebut. Yang jelas transaksi sudah terjadi. Oke, selanjutnya ini yang kedua. Nah, yang kedua, kesalahan kedua yang sering terjadi dengan developer pemula adalah tidak paham cara pengurusan perizinan perumahan. Nah, ini yang sering terjadi juga, sahabat properti. Kadang-kadang lahan sudah oke, investor sudah oke, tapi kita tidak tahu cara pengurusan perizinan perumahan dimulai dari mana. Nah, apalagi kalau Anda developer pemula tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada teman-teman developer sebelumnya telah mulai. Nah, ini akan jadi persoalan. Nah, kalau Anda datang, Anda harus tahu buka buku pengurusan perizinan itu dimulai dari mana, apakah diperlukan izin prinsip itu seperti apa, izin lokasi itu seperti apa, analisa masalah dampak lingkungan itu seperti apa, atau IMB atau yang lain segala macamnya. Nah, kalau Anda juga tidak paham masalah pengurusan dan perizinan ini, repot Anda berhubungan dengan bank, karena nanti waktu Anda mau kerjasama PKS dengan bank yang penyaluran masalah kredit Anda, kredit perumahan KPR, dia bank meminta semua izin dan perizinan. Itu pertama. Yang kedua, untuk bisa perumahan Anda ini proyeknya dilanjutkan atau tidak, tentu izin-izin semua harus lengkap. Nah, maka Anda harus sebagai developer pemula, Anda harus paham perizinan itu dimulai dari mana, apakah dari sertifikatnya dulu. Maka berdasarkan pengalaman, Anda datangin saja kantor Bapeda setempat, tanya-tanya. Itu cara-cara bodohnya aja. Anda tanya-tanya apa yang diperlukan dan apa yang diperlukan, lengkapi dokumen proyek Anda, urus perizinannya, maka Anda terhindar dari kesalahan nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, ini yang penting, sahabat properti. Nomor 3 adalah banyak juga calon-calon developer pemula ini tidak paham ilmu manajemen konstruksi. Nah, ilmu manajemen konstruksi ini menyangkut permasalahan apa? Misalnya begini, Anda kalau membangun rumahnya tipenya apa? Tipe 36, 45, 75. Nah, bagaimana menghitung tipe bangunan? Nah, itu Anda harus pelajari. Anda harus paham ilmu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu berhubungan mulai dari fondasi, tiang, dinding, bangunan secara konstruksi mulai dari atas bawah sampai ke atas sampai finishing. Nah, bagaimana supaya bangunan itu kuat kokoh, murah biayanya dan tidak boros. Ini penting karena kita mau berdagang. Anda buat rumah kokoh kuat tapi boros, juga nggak sesuai. Misalnya seharusnya harga standar dari rumah tipe 36 misalnya sekitar 60 jutaan kurang lebih. Tapi Anda bikinnya 80 juta, 90 juta. Karena Anda tidak paham ilmu konstruksi, Anda dibohongi oleh tukang Anda dan mandor Anda. Nah, ini yang perlu Anda pelajari, hindari, pelajari. Terus, manajemen proyek. Kapan dimulainya proyek Anda? Ini juga paham. Anda harus sebelum proyek Anda dimulai dalam bentuk wujud fisik, Anda harus temui konsultan, buatlah gambar set plan, buat gambar bestek. Anda hire konsultan, hitung RAB, spesifikasi material seperti apa, ngeletot. Sudah itu nanti Anda paham di lapangan nanti apa yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu. Apakah pembersihan lahan, kalau lahan proyek Anda belum Anda bersihkan semak belukarnya. Anda membuat kaplingan jalannya seperti apa. Nah, kaplingan jalan ini Anda buat berdasarkan gambar set plan yang ada. Nah, gambar set plan ini harus disahkan oleh Pemda. Ini yang perlu Anda ketahui, juga gambar-gambar konstruksi. Nah, begitupun dengan bangunan Anda harus sama antara bangunan 1, 2. Karena kalau rumah-rumah subsidi, Anda tidak boleh
bangunannya berbeda satu sama lain, harus sama. IP36 modelnya sama, dalamnya sama, modelnya sama. Kecuali kalau rumah-rumah komersil ya, Anda boleh saja berbeda model rumah satu dengan rumah yang model kedua. Tapi Anda harus tetap punya gambar, karena gambarlah acuannya. Sering sekali kelalaian dengan developer pemula, mereka tidak mempunyai gambar kerja, sehingga mereka rancu. Mereka bangun saja seperti bangun rumah-rumah biasa yang mereka, sehingga tidak ada ketentuan, tidak ada kejelasan, tidak ada anggaran yang jelas. Kalau begini proyek Anda, jangankan untung, buntung yang ada. Karena Anda bayangkan, Anda bekerja tidak ada gambar bangunan. Bisa jadi Anda bikin rumah banyak blok, rumah 1, 2, 3, rumah tipe 1, 2 harganya 60 juta, rumah 2, 3, 4 harganya 100 juta. Padahal tipenya sama. Gila nggak tuh? Karena Anda tidak paham ilmu manajemen konstruksi. Oke? Ini kesalahan nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini yang nomor 4, jangan Anda anggap remeh, karena ini berhubungan dengan ilmu pemasaran marketing. Nah, Anda kalau rumah lahannya sudah oke, legalitasnya sudah bagus, rumahnya sudah ready, sudah ada, base oke, ternyata rumahnya tidak laku-laku. Wah, tidak ada pemasaran, tidak ada ilmu marketing, karena Anda tidak paham ilmu marketing. Nah, salah satu syarat supaya proyek Anda sesuai dengan schedule, misalnya begini, schedule itu progres, misalnya dalam tahun ini progresnya selesai, maka Anda harus menguasai ilmu marketing. Nah, ilmu marketing ini ilmu pemasaran. Atau Anda sebagai developer bisa saja bekerja sama dengan agen marketing yang sifatnya independen. Itu mudahnya. Tapi kalau kerja kedua, bagaimanapun Anda harus kerjasama dengan marketing, juga Anda harus paham ilmu marketing. Karena ketika ilmu marketingnya jalan, Anda jangan salah, sebagai developer di marketing ini duitnya paling banyak loh. Paling sering kebobolan seorang developer itu di marketingnya. Karena begini, ada banyak marketing nakal di luar sana, sahabat properti. Contoh, biasanya kalau di luar sana kita DP segala macam, DP awal si marketing yang ambil, karena marketing yang berhubungan langsung dengan si calon konsumen. Nah, kadang-kadang dia telah ambil DP misalnya sekian persen dari si konsumen, ternyata dia tidak setorkan kepada Anda di kantor Anda sebagai developer. Nah, ini yang saya maksud dengan ilmu manajemen marketing. Bagaimana Anda mengetahui, bagaimana kita mengatur sebagai developer supaya kita tidak ditipu oleh marketing Anda, maka pelajari ilmu marketing. Oke. Nah, ini juga jelas. Pelajari cara pemasaran, marketingnya seperti apa. Anda harus buka satu developer, kita harus ada satu badan yang mengurusin masalah marketing pemasaran, namanya bisa jadi Anda angkat seorang manajer marketing yang mengurusi masalah marketing, ilmu pemasaran. Oke. Selanjutnya yang kelima, ini yang tidak kalah penting, adalah manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan ini sangat penting, sahabat properti. Ada kadang-kadang sahabat dia pakai manajemen kampungan aja. Manajemen kampungan tuh Anda tahu bedanya dengan manajemen perusahaan. Manajemen kampung itu tidak pernah dicatat-catat, tidak ada pembukuan, tidak ada apa-apanya. Dia main feeling, main ingat, walaupun dia catat hanya dalam bentuk kertas. Dia catat dalam bentuk begini. Misalnya sekarang ada pemasukan dari Bapak Anu, dicatat ada kertas A. Dia catat lagi dalam bentuk A, B, C, catat lagi, sehingga kertasnya banyak, karena di situ banyak catatan yang tidak penting. Nah, itulah yang nanti kalau pas mau beli bingung. Nah, manajemen kampungan itu seperti itu, manajemen kampung namanya. Manajemen kampungan itu manajemen tradisional. Terus biasanya uang perusahaan dengan uang pribadi itu bercampur-campur, sahabat properti. Mereka tidak tahu buka giro seperti apa. Nah, inilah kesalahan yang sering dianggap remeh.
Seharusnya hindari Anda sebagai seorang pengusaha developer properti, kita harus paham membaca neraca keuangan. Neraca keuangan itu seperti apa? Itu dulu yang sederhana dulu, kita harus tahu membaca neraca keuangan, uang masuk, uang keluar. Ya gitu-gitu dikit-dikit kok. Terus catatannya jelas, punya aplikasi kalau perlu disewa aplikasinya. Jadi modalnya berapa, investornya siapa, kita berhutang kemana aja jelas, kapan dibayar, pemasukannya berapa, pengeluarannya untuk apa, jelas cash flow-nya berapa, apa kewajiban dan apa hak. Nah itulah yang masuk dengan ilmu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ini sebenarnya yang berhubungan saja dengan masalah keuangan. Makanya kami katakan kepada Anda, salah satunya minimal Anda harus paham membaca neraca keuangan, uang masuk, uang keluar, balance, modal, dasar. Di situ ketahuan kok modalnya berapa, pendapatan berapa, hasil akhirnya berapa, cash flow kewajibannya berapa. Cash flow itu merupakan satu kewajiban, kewajibannya apa, hutang berapa, keuntungannya berapa. Oke, sahabat properti, apabila 5 kesalahan ini bisa Anda hindari dan Anda pelajari 5 kesalahan ini, maka saya yakin Anda akan menjadi developer yang sukses. Oke, kalau ada pertanyaan hubungi, silakan kontak kami akan jawab pertanyaan Anda. Share video ini ke teman dan sahabat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.